Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama Ibu Ani Cayaningsih Wardani SPD MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kesugihan. Pada hari ini saya berkesempatan bertemu beliau untuk mewawancari tentang pengambilan keputusan yang biasanya beliau gunakan. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Bagus, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu, semoga Ibu juga dalam keadaan baik dan sehat walafiat Ibu ya. Puasa? Alhamdulillah masih lancar Ibu. Lancar ya, tinggal beberapa hari lagi ya. Iya Ibu. Bismillah sampai nanti puasa terakhir. Betul. Okay. Mohon izin Ibu, pada kesempatan hari ini saya ingin mewawancari Ibu terkait dengan pengambilan keputusan yang biasa Ibu pakai untuk mempertimbangkan hasil sebuah keputusan. Iya. Langsung saja Ibu nggih. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral dalam pengambilan keputusan? Aduh, ini pertanyaan baru untuk saya ya. Yang biasanya itu mengambil keputusan, jadi biasanya saya itu untuk pengambilan keputusan yang tadi panjenengan maksudkan itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Itu juga dengan melihat apakah ada hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan yang mendasar, yang berkaitan dengan cinta dan kasih, kemudian juga keadilan, kebenaran, dan toleransi, kemudian juga ada tanggung jawab di situ. Berarti lumayan banyak complicated ya, Bu ya. Insya Allah seperti itu. Kasus-kasus ya biasanya begitulah yang ditemukan di sekolah-sekolah banyak. Yeah. Kemudian yang kedua ini Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan terutama di sekolah untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu. Baru lagi nih ya. Baru lagi Bu. Harus berpikir ini kayaknya. Jadi yang biasa saya ambil untuk pengambilan keputusan itu biasanya kan memiliki konsekuensi masing-masing untuk pengambilan keputusan tersebut. Jadi tidak adalah yang namanya keputusan itu sepenuhnya benar maupun sepenuhnya itu salah. Jadi tergantung pada mereka itu melihat sudut pandangnya. Gitu. Ya. Jadi ya tergantung dari situasi dan kondisi. Mungkin kalau saya itu yang pihak dari yang tidak punya masalah seperti itu kan mungkin saya merasa benar. Yang punya salah juga bisa merasa benar. Jadi kita harus melihat ke dalam permasalahannya. Iya betul. Dikaji dulu lebih dalam ya Bu ya. Iya. Jadi ada boleh dengan identifikasi masalah terlebih dahulu. Iya, diidentifikasi dulu permasalahannya itu apa, kemudian kami kaji seperti itu dengan berbagai pertimbangan. Memang untuk mengatasi masalah seperti itu ya dipikir sulit ya sulit ya kadang tergantung permasalahannya seperti itu. Baik Ibu, kemudian ini ke pertanyaan ketiga Ibu. Biasanya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan selama ini? Ya. Biasanya untuk langkah-langkahnya itu saya mencari siapa yang terlibat, kemudian permasalahannya itu apa. Jadi kita harus mencari permasalahannya itu apa, kemudian yang terlibat itu siapa. Juga yang paling penting itu adalah mengumpulkan fakta-fakta, data-data sebelum kita mengambil keputusan. Jadi nanti yang kita ambil keputusannya apa itu tidak merugikan pihak satu dengan pihak yang lain. Kita berusaha untuk
adil lah seperti itu, sesuai dengan ya kalau seandainya permasalahan kedinasan sesuai dengan regulasi. Seperti itu. Walaupun adil tidak harus sama, tapi keputusannya bisa mengakomodir semua kepentingan. Iya, betul. Luar biasa sekali Ibu. Yang berikutnya Ibu, ini banyak juga ya pertanyaannya. banyak Ibu ini. Kemudian ini Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya itu melihat fakta dan data yang ada ya untuk hal yang saya anggap efektif. Kemudian kami mengajak untuk duduk bersama dengan teman-teman yang kami anggap itu untuk bisa menangani permasalahan, biar ada diskusi interaktif. Ada permasalahan misal di sekolahan, kok ini ada masalah seperti ini, tentu saja saya minta bantuan teman-teman yang tadi yang saya sampaikan, yang kami pandang itu bisa mencarikan solusi bersama. Jadi tidak bisa kami memutuskan sendiri gitu ya, karena kita kan juga ada di lingkungan sini ada pihak-pihak lain yang mungkin dipandang bisa lebih memberikan masukan-masukan tentang kebijakan-kebijakan yang harus kita ambil seperti itu. Sebagai langkah pertimbangan. Ya, untuk pertimbangan kami untuk memutuskan ya, kasus-kasus yang ada. Barangkali kalau saya memikirkan sendiri, saya karpe dewe gitu ya. Nah kan kadang kan kalau sendiri memutuskan sendiri kan tergantung saya kepingin seperti ini. Tapi kalau ada masukan dari pihak lain kan untuk dipertimbangkan, ini solusi yang paling tepat seperti itu. Lebih bersifat objektif. Iya. Ya. Kemudian berarti penggalian informasi, mengungkap fakta, mengumpulkan data itu berarti sangat penting sekaligus untuk mengumpulkan teman-teman atau pihak-pihak yang terlibat pada pengambilan keputusan. Iya, betul. Kolaborasi lah. Kolaborasi, betul kolaborasi. Kemudian Ibu, ini masih banyak Bu. Siap, tenang saja. Ini Bu, ini terkait tantangan ini Bu. Yeah. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ini apa Bu? Kan dilema etika ini lumayan kadang-kadang dilematis, pembimbang gitu ya. Betul. Gimana tantangannya ini Bu? Ya, itu kadang tantangannya dalam pengambilan keputusan biasanya kalau seandainya terjadi konflik antara kepentingan pribadi gitu ya, kemudian juga harus melawan dengan kepentingan orang lain begitu, kemudian juga kelompok kecil melawan kelompok besar. Nah, dilema individu melawan masyarakat, dan bagaimana kita itu bisa membuat pilihan agar semuanya itu jalan, tidak menyakiti yang satu, tidak menyakiti yang lain, atau merugikan yang satu atau merugikan yang lain. Kita harus betul-betul itu bijak dalam membuat suatu keputusan. Ya memang susah ya seperti itu ya. Kalau dihitung dalam angka skala 1 sampai 10 nih Bu, kasus-kasus dilema etika yang hubungannya antara kepentingan pribadi atau kelompok kecil berhadapan dengan kelompok besar atau kepentingan umum itu pada skala berapa Bu? Kalau sering berarti mungkin di angka yang tinggi. Kalau untuk sekolah sini, insya Allah sih untuk kasus-kasus itu minim lah. Semuanya bisa menghargai yang lain, ya. Tidak ada yang istilahnya dirugikan seperti itu. Paling kalau misalkan ada muncul sedikit kasus itu ya kita selesaikan. Tapi insya Allah kalau di sini itu tidak ada kasus yang begitu mencuat lagi menonjol seperti itu. Artinya ketika masalah itu masih kecil itu sudah itu bisa diredam ya Bu ya. Betul. Ya. Jadi istilahnya lebih baik ditangani lebih dini. Ya, secara dini agar tidak berkembang. Berarti mungkin langkahnya yang pertama persuasif dengan 1-2 orang yang terlibat dulu. Iya, maksudnya seperti itu.
luar biasa ini Bun. Tapi masih ada pertanyaan lagi nih Bun. Yang berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal atau running down tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Ibu bisa langsung menyelesaikan di tempat, atau pada kasus-kasus tertentu Ibu harus memiliki jadwal penanganan secara bertahap untuk mengambil sebuah keputusan? Tergantung pada kasusnya. Kalau kasusnya itu memang harus penanganan langsung, bisa misalkan saya mendapat laporan langsung hari ini dan harus ditangani ya saat itu juga. Gitu. Tapi kalau memang masih bisa ada tempo gitu, nah ini kami buatkan ada tata kala, semacam pendampingan mungkin. Ya betul, semacam pendampingan. Kalau guru-guru di sini ya kasusnya ya paling kan tentang pembelajaran biasanya ya. Yang dilemanya kan itu itu ya kita adakan pendampingan ya, salah satunya itu bisa lewat supervisi itu kan untuk pendampingan pembelajaran. Tapi kalau kasus-kasus yang krusial banget sih insya Allah ya tidak ada. Paling ya biasalah ngobrol-ngobrol gitu. Itu sebenarnya ya sharing sebenarnya kan sambil pendampingan itu menggali informasi apakah ada kasus atau tidak. Secara halus ya Bu ya. Betul. Tapi tidak terasa gurunya sedang di supervisi atau di coaching gitu ya. Iya. Sebenarnya itu tujuannya. Maka saya kan sering sekali kan di ruang guru berdampingan dengan Bapak Ibu, dengan teman-teman itu kan saling ngobrol. Itu sebenarnya kan juga sedang coaching gitu. Coaching dengan teman-teman guru. Nah ini jadi saya bocorin. Tidak apa-apa, saya ditambah ilmu ini Bu saya. Dan ini tadi menarik Bu. Jadi Ibu bisa memutuskan suatu keputusan dalam waktu singkat, dan juga ada yang dalam beberapa waktu tempo Ibu ya. Ini yang saya tanyakan dalam waktu singkat. Apakah jam terbang dan pengalaman yang sudah Ibu dapatkan dapat membantu Ibu untuk membuat sebuah keputusan yang amat teramat cepat gitu Bu? Mungkin pengalaman-pengalaman berikutnya, oh ini saya dulu punya pengalaman seperti ini, bisa saya putuskan seperti ini gitu Bu. Jam terbang Bu, apa itu sangat berpengaruh Bu? Ya, di antaranya juga pengalaman itu adalah guru yang terbaik kan ya. Jadi kan ada ya kita kan seringlah kalau ada kasus seperti ini bagaimana cara untuk memutuskan. Saya dulu waktu jadi guru pun itu rasanya waduh saya bisa tidak ya kalau memutuskan ini kalau ada masalah. Tapi dengan perjalanan waktu kemudian kita juga tambah pengalaman dan tentu saja semakin tua lah ya gitu ya. Itu tambah pengalaman. Iya. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Terima kasih Bu. Kemudian ini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jelas ada itu, tidak bisa. Tadi sudah saya sampaikan di depan kan, kita membuat keputusan, kebijakan tidak bisa sendiri gitu ya. Ada kadang kita membutuhkan orang lain juga. Dan juga saya juga sering kan komunikasi dengan untuk mencari ini bagaimana ya keputusannya, kebijakan gimana ya gitu kan. Nah itu sharing juga kan, kita membutuhkan pihak lain lah ya yang ada di sekitar kita. Kalau di sini otomatis kan ada wakaf, kemudian ada kesiswaan, itu ada kesiswaan kurikulum ya, salpras misalkan seperti itu. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, kadang itu membutuhkan teman-teman untuk mengambil kebijakan. Ya, betul. Berarti di sini Ibu mengedepankan bahwa atau menganggap bahwa warga sekolah itu juga merupakan partner atau mitra Ibu. Jelas itu. Saya kalau kerja sendiri sih serak mungkin. apa-apa dikerjakan sendiri sendiri ya tidak mampu ya. Terus terang ini kita harus punya partner lah, bermitra ya Bu ya. Mitra dengan teman-teman yang ada di sini, dengan Bapak Ibu guru semuanya warga yang ada di sini. Itu dari yang paling istilahnya karyawan, TU, guru, semuanya warga sekolah. Diajak semua dalam mengambil sebuah kebijakan. Iya.
Dan ini tibalah pada pertanyaan terakhir ini Bu. Ini berarti mau finish ya. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, kita sharing-sharing tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik, terutama dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan yang mengandung dilema etika Ibu? Ya, yang pertama itu senantiasa memperhatikan paradigma situasinya. Ya, kemudian juga menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan situasi itu kondisi lah. Kemudian juga terutama mengutamakan nilai kepedulian dan kemanusiaan dalam memutuskan segala sesuatunya. Berarti memanusiakan manusia. Mengajak semuanya untuk berkontribusi. Betul. Biar semuanya berpikir. Ya. Ayo bareng-bareng, kalau masalahnya ada di sekolah tentang kemajuan sekolah, ya harus kita pikul bareng-bareng bagaimana untuk memajukan sekolah kita. Gitu. Jangan sampai di dalamnya itu ada konflik, ada masalah. Kalau ada masalah konflik kan tentu saja kita tidak bisa nyaman di sekolah. Kita kan harus menciptakan sekolah yang aman, nyaman seperti itu kan. Dan tentu saja nantinya kan semangat bekerja. Apalagi sekarang kan kurikulum merdeka. Oh kan? Iya betul. Harus semangat. Ada P5 untuk anak-anak. Iya. Semuanya nanti muaranya keberpihakan kepada murid itu ya. Betul. Nah, seluar biasa juga jenengan sudah masuk di ini ya, guru penggerak gitu ya. Amin Ibu ya, berkat doa dukungan. Semangat dulu ya. Iya Ibu, semangat selalu. Ibu, ini pertanyaannya sepertinya udah selesai. Dari saya terima kasih atas waktu dan kesempatannya sehingga kita bisa berbincang-bincang pada hari ini. Terima kasih Ibu. Sehat-sehat selalu, semangat selalu untuk mengikuti program-program sekolah. Iya, siap Ibu. Apalagi ini sekolah penggerak Ibu ya dalam program besok luar biasa. Besok jangan harus siap bantu ya. Iya Bu, siap Insya Allah siap kita bantu. Insya Allah sih nanti. Ya mudah-mudahan juga minta dukungannya untuk ini. Kita kan nantinya sekolah penggerak. Jangan kan sudah ada guru penggerak, kemudian sekolah penggerak ini ya. Harus saling kontribusi dan berkolaborasi untuk memajukan sekolah gitu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Demikianlah wawancara kami dengan Kepala SMP Negeri 3 Pesugihan Ibu Ani Cainingsi Wardani SPD MPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama Bapak Saimun Dityo SPD. Beliau adalah Kepala SMP PGRI 9 Maos yang pada hari ini akan saya wawancarai terkait dengan pengambilan keputusan. Langsung saja kita mewawancarai Bapak Saimun selaku Kepala Sekolah SMP PGRI 9 Maos. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bapak. Ini Bapak mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya ingin mewawancari Bapak terkait dengan pengambilan keputusan yang biasa Bapak laksanakan sebagai pemimpin di SMP PGRI 9 Maos. Ya. Baik Bapak, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Monggo silakan Pak. Iya. Jadi setelah kita mengidentifikasi permasalahan yang kaitannya dengan
etika pada anak-anak kita. Selanjutnya kita harus memastikan bahwa apakah itu betul-betul permasalahan yang berhubungan dengan aspek moral dan bukan. Ini jadi harus dipastikan dulu permasalahan atau kasusnya. Itu yang pertama. Kemudian Bapak, untuk pertanyaan berikutnya, selama ini Bapak sebagai pemimpin di SMP PGRI 9 Maos, bagaimanakah Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya mestinya karena ada dua hal yang tadi ada perbedaan dan ada unsur kebenarannya. Ini kita mestinya harus melihat apa yang kita selesaikan. Mestinya pertama kita harus ada acuannya. Paling tidak kita harus ada datanya lebih dulu. Jadi ada data sebagai acuan, manakala kita bisa mengidentifikasi tadi ini data-data ini loh. Nah, dari kasus itu diambil dari data-data yang sudah kita siapkan, yang kita gali. Itu mestinya data-data kan tidak asal, mesti ada arah, ada muaranya. Jadi pertama itu harus ada data dulu yang akurat. Setelah ada data, kita juga butuh para pihak yang nanti akan ikut terlibat di dalam untuk penyelesaian permasalahan ini. Jadi ada data, juga ada keterlibatan para pihak yang nanti ikut penyelesaian permasalahan ini. Berarti menggali informasi terus-menerus ya Pak ya, sampai data tersebut valid untuk memecahkan permasalahan. Gitu. Kemudian Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk penyelesaian atau pengambilan keputusan? Ya tadi kan sudah disampaikan ya, kalau langkahnya prosedurnya tadi udah, karena di situ sudah ada data yang lengkap, yang akurat, otomatis kita nanti di situ akan menggali lebih lanjut. Jadi misal langkahnya pertama, kapan itu terjadi, gitu ya, bagaimana itu mau terjadi, terus sampai terkuaknya permasalahan itu kita kan harus mencari dari data tadi. Gitu. Jadi yang pada akhirnya nanti setelah kita tahu, dan di situ kan nanti ada siapa yang berkata apa, dan mengatakan siapa dan lain sebagainya, nanti akan terungkap di situ. Jadi data-data yang valid itu akan menentukan langkah-langkah yang akan Bapak ambil dalam mengambil keputusan, Pak ya. Baik. Terima kasih Bapak. Yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang mungkin jalan yang lebih efektif, yang lebih simpel, lebih ada jalan terobosannya. Artinya kita selalu ada pendekatan persuasif. Jadi harus ada pendekatan, ini ada pendekatan. Tanpa ada pendekatan nanti mungkin bagi mereka yang sebagai objek dari kasus ini akan menjauh dan akan semakin berkembang mungkin itu. Maka kita harus selalu mengedepankan pendekatan efektif, persuasif. Itu. Jadi tidak ada pendekatan persuasif itu yang paling efektif. Paling efektif ya. Baik Bapak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, ini katanya udah dilema etika. Dilema itu kan kadang-kadang kalau kita salah langkah kan juga berbahaya juga Pak ya. Maka di sini untuk penyelesaiannya mestinya mempertimbangkan ya. Satu, karena di situ ada aturan, maka tidak boleh menabrak aturan. Dan kalau aturan itu dijalankan sepenuhnya, mungkin juga nanti tidak
tidak baik, ya maka di situ ada nilai kebajikan atau kebijakan. Nah maka dua-duanya ini harus digunakan. Harus diputuskan sesuai dengan aturan atau tidak mengabaikan aturan, tapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan atau nilai-nilai kebajikan. Gitu. Berarti harapannya dengan adanya pengambilan keputusan yang mempertimbangkan pertama regulasi atau aturan, kemudian nanti nilai-nilai kebajikannya itu seperti apa, harapannya akan saling terkait ya, agar mendapatkan keputusan yang paling baik. Ya. Yang berikutnya Bapak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, terkait tentang tantangannya nih Pak selama ini Pak? Ya tantangannya otomatis tadi kan kita harus cari latar belakang permasalahan ini. Jadi artinya kita harus betul-betul sungguh-sungguh mencari permasalahan ini secara harus tepat ya. Sebab kalau ini tidak atau hanya asal-asalan dalam memutuskan dan tantangan ini kita jadikan suatu acuan supaya ini tidak salah, maka nanti kita harus benar-benar mencari data yang akurat tadi dan nanti penyelesaiannya harus tepat. Ini akan menimbulkan akan saling terkait dan ini akan menghasilkan hal yang baik. Jadi tantangan kita ya memang harus hati-hati dan harus cermat gitu. Gitu. Jadi tidak boleh asal-asalan, maka data tadi harus betul-betul gitu. Termasuk pihak-pihak yang nanti dimintai datanya. Pihak yang itu yang nanti di situ kan punya guru, punya wali kelas, punya BP, dan termasuk termasuk orang tua. Oh, orang tua juga dilibatkan ya? Harus karena dia kan berangkat dari keluarga. Gini. Termasuk permasalahan peserta didik ya Pak ini. Betul. Untuk berikutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang mungkin biasa Bapak jalankan untuk mengatasi masalah atau mengambil keputusan-keputusan tersebut Bapak? Ya, kalau tidak akan apa-apa punya jadwal, ya otomatis ya, karena ini kan suatu kejadian yang atau permasalahan yang sangat bagi kita ya dikatakan sangat harus hati-hati penanganannya, ya ada jadwal. Jadi ada plannya, karena ini kan harus makan waktu ya, tadi digali dari sumbernya, terus akar permasalahannya. Nah ini kan perlu ada penyelesaian, maka di situ ada jadwal kapan kita kalau diidentifikasi dipisahkan ada beberapa poin, terus para pihak yang mau menyelesaikan siapa saja, kita harus saling bertemu, harus saling komunikasi. Nah perlu itu ada jadwal, nah, mau ketemu berapa hari atau nanti penyelesaiannya kapan, ya kan tetap harus ada jadwal. Tapi mungkin tidak Pak, misalnya dalam suatu perkara atau kasus memang tiba-tiba harus memutuskan pada saat itu juga ya, sifatnya insidental gitu mungkin Pak? Ya bisa, cuma di situ kan dari tingkat pengalaman kita ada permasalahan yang segera dieksekusi, ya memang kita kan mesti sudah punya pengalaman itu. Jadi insya Allah ini kita pertimbangkan dari pengalaman yang lalu lah. Itu memang ya seperti itu, kalau sekolah juga harus bisa mengeksekusi sesuatu yang sifatnya mendadak tapi tidak merugikan. Berarti keputusan yang mendadak pada saat itu juga berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah ya Pak ya? Harus ada pengalaman dulu, mungkin akan terjadi kesalahan yang besar itu. Pasti ada pengalaman dulu. Sehingga bisa mengambil keputusan pada suatu perkara pada saat itu. Betul. Berarti jam terbang sangat penting ya Pak? Thank you Pak. Lanjut lagi nih Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak, terutama dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya otomatis ya,
faktor yang kita butuhkan, seseorang yang membantu dan penyelesaian pasti ada. Tadi berangkat misalnya permasalahan itu anak didik, ya kita melibatkan orang tua, kita tanya bagaimana situasi kondisi anak di rumah seperti apa, kan nggak tentu sama dengan di sekolah. Iya. Nah itu mungkin terjadi di sekolah, kita tanyakan pada guru waktu mengajar dengan guru, mungkin nanti guru tidak tahu balik kelas karena juga balik kelas kan sebagai orang tua gantinya di sekolah. Dan juga di situ catatan BP atau bimbingan konseling ini kan bisa untuk melihat sejauh mana keterlibatan anak dalam kasus ini. Di BP itu ada catatan, ya itulah faktor atau seorang yang membantu kita dalam memutuskan itu permasalahan. Berarti pihak-pihak tersebut juga sekaligus dapat memberikan data-data yang valid ya Pak ya. Betul. Jadi semua aspek dari orang tua, guru mata pelajaran, wali kelas di sini berkolaborasi ya Pak Betul. dalam pemutusan masalah. Itu yang jadi pertimbangan kami nanti, sehingga pertimbangan saya untuk memutuskan tidak salah. Gitu. Ini. Karena semuanya sudah teridentifikasi, Betul. dilibatkan, kemudian datanya juga sudah akurat ya Pak ya. Iya. Jadi katakanlah di sini ada aturan dan nanti di belakang itu ada sesuatu yang memang harus berbenturan dengan peraturan. Bapak sebagai kepala sekolah bisa menentukan keputusan yang bijaksana. Begitu. Jadi, terima kasih Bapak. Kemudian yang terakhir ini Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari berbagai macam pengalaman yang sudah Bapak alami dalam pengambilan keputusan? Ya, mungkin yang pengalaman yang berharga ya, pelajaran kami atau saya pribadi dengan adanya hal tadi terkait kasus-kasus dunia moral ya. Ini yang pertama ya, terus terang kalau tidak mungkin permasalahan selesai oleh saya sendiri, maka dibutuhkan ada suatu komunikasi secara intens, komunikasi baik ke bawah, horizontal dan vertikal, itu otomatis dengan tadi yang dilibatkan para orang tua dan para yang terlibat itu. Kita harus ada komunikasi yang intens. Yang pertama, yang kedua itu harus ada kerjasama yang baik. Harus ini kan satu tim lah. Sekolah ini kan bukan milik para sekolah, tapi milik kita bersama, maka tim ini harus solid. Itu yang kedua. Yang terakhir ini juga harus kita tidak lupa untuk ada kebersamaan di sini. Nilai kebersamaan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan nanti supaya nanti hal ini bisa sesuai dengan apa yang diharapkan kita. Itu ada 3 poin itu tadi. Berarti banyak sekali keputusan di sini yang sifatnya banyak yang kekeluargaan musyawarah ya Pak ya. Betul. Ya, tadi kalau Pancasila ya sila yang keempat itu. Kita harus dimusyawarahkan itu. Tidak bisa meninggalkan itu. Dan itu terbukti ampuh untuk mengambil sebuah keputusan yang bijaksana mungkin Pak? Ya, tidak hanya aku, tapi tidak salah. Oh, ya, saya rasa wawancara kita pada hari ini sudah cukup Pak. Ini lagi saya terima kasih sekali atas waktu dan jawaban yang sudah Bapak berikan. Mohon maaf bila mengganggu waktunya Bapak. Sama-sama, saya terima kasih. Iya, matur. Demikian wawancara saya dengan Bapak Simon SPD selaku Kepala SMP PGRI 9 Maus. Terima kasih. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.